Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia maujud di muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah tujuannya agar kita senantiasa menghambakan diri beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut jelaslah bahwa keberadaan kita di muka bumi ini tak lain dan tak bukan tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita sebagai umat manusia, setelah kita mengetahui akan kehidupan kita di muka bumi ini, bukanlah untuk senda gurau, bukan untuk mensia-siakan waktu, bersenang-senang yang tiada guna. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, tidak. Bukan berarti kita tidak boleh bersenda gurau, tidak. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya satu yang pasti, jangan sesekali kita meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, terutama perintah wajib dan selebihnya perintah sunnah. Ada ibadah sifatnya hukumnya wajib, ada pula ibadah yang sifat hukumnya sunnah. Wajib ialah suatu amalan ibadah, manakala kita menjalankan maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, jikalau kita meninggalkan maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim setelah memenuhi syarat, setelah mukallaf, akil, berakal sehat, balik, maka kita tidak boleh meninggalkan berupa amalan sholat 5 waktu sehari semalam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, tentu kita telah disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Aktivitas itulah hendaknya kita niatkan pula untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping ada amalan ibadah yang hukumnya wajib, ada pula amalan ibadah yang sifat hukumnya sunnah. Sunnah, manakala kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Dan manakala kita tinggalkan,
kita pun tidak mendapatkan dosa. Namun demikian, kita sebagai seorang mukmin jangan sesekali meremehkan, mengucilkan terhadap amalan-amalan yang sifat hukumnya dihukumi sunnah. Karena boleh jadi dengan amalan-amalan sunnah inilah kita akan mendapatkan pahala yang besar dan juga bisa menjadi sababiah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meninggalkan ibadah wajib sebagai ibadah yang pokok. Oleh karena itu, mari sama-sama kesempatan anugerah berupa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya. Kita diberikan anugerah berupa sehat, sempat. Mari sama-sama kita manfaatkan usia ini dengan mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita jalankan perintah Allah yang sifatnya wajib pun pula kita tambah perintah Allah yang sifatnya sunnah agar kita betul-betul menjadi orang yang beruntung, selamat baik di dunia fana ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Perlu kita ketahui bahwasannya kehidupan di muka bumi ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kita sebagai seorang yang beriman meyakini betul bahwa ada kehidupan setelah di panggung dunia fana ini. Kapan itu? Setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Itu sesekali bukan berarti habis segala-galanya, bukan berarti telah tidak ada kehidupan lagi. Justru dengan adanya kematian itulah awal daripada kehidupan yang hakiki, awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Disitulah Allah akan memberikan sebuah balasan akan amal-amal kebaikan ataupun amal-amal keburukan yang kita lakukan di muka bumi ini. Ada disebutnya nikmat kubur, ada pula disebutnya azab kubur. Jikalau kehidupan kita senantiasa menjalankan perintah Allah, perintah yang wajib, perintah sholat dijalankan, puasa pun juga dijalankan, kemudian ibadah haji, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, sunnah-sunnahnya pun dikerjakan dengan tulus, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kehidupan kita di alam barzah, jikalau kita mendapatkan pengampunan, rahmat, dan mendapatkan nikmat kubur, maka insya Allah perjalanan hidup kita ke depannya menuju alam akhirat pun juga akan lebih mudah dan insya Allah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika di awal kehidupan di alam barzah ini kita sudah mendapatkan murka Allah, mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita ke depannya menuju alam akhirat pun justru akan lebih sulit dan lebih parah, lebih berat tanggung jawab kita di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, maunah, hidayah oleh Allah, sehingga kita dipermudahkan untuk mampu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, hingga kita termasuk golongan orang yang beruntung, selamat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.